duduk kembali. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama dengar laporan reformer siswa pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan ke-30 PKPSDM Provinsi Papua tahun 2023 atas nama Gustaf Kriapon STM SOS, jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura. Kepada Bapak Gustaf dipersilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ibu Asisten 2 dan kabar dari BPP dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan, izinkanlah saya untuk membaca laporan dari kenapa saya harus mengambil judul untuk proyek perubahan inovasi yaitu IoT pertanian digital. Yang alasan saya mengambil judul yang pertama adalah ini merupakan tematik nasional yang kami terus terjemahkan dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD itu 2017-2022, di mana visi yang dibangun adalah Kabupaten Jayapura berkualitas, sejahtera dan ramah. IoT, Internet of Things atau pertanian digital disebut dengan IPADI di Kabupaten Jayapura. IoT ini adalah ilmu yang digabung antara ilmu elektro, ilmu IT dan ilmu pertanian. Dikenal dengan sebutan IPADI, adalah sebuah inisiatif bertujuan untuk mengubah wajah pertanian di wilayah Kabupaten Jayapura. Karena Kabupaten Jayapura merupakan salah satu daerah dengan potensi pertanian yang besar di Indonesia secara khusus di Provinsi Papua. Namun masih menghadapi banyak tantangan termasuk dengan perubahan iklim dan kendala teknis dalam pengolahan lahan pertanian. IPADI bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi Internet of Things IoT dalam sektor pertanian. Konsepnya adalah memanfaatkan perangkat keras seperti sensor dan perangkat lunak untuk mengumpulkan data dari berbagai aspek pertanian seperti cuaca, tanah, kelembapan udara, dan lain. Data ini akan dikelola secara real time untuk memberikan informasi yang sangat berharga kepada para petani di Kabupaten Jayapura. Beberapa komponen utama proyek IPADI meliputi sistem pemantauan cuaca. Sensor cuaca akan dipasang di sejumlah lokasi strategis yang menjadi lokus kami, yaitu pilot project saya ada di 3 distrik, di distrik Nimboran, distrik Namblong, dan distrik Nimbokrang di wilayah pembangunan 3. Untuk distrik Nimbokrang itu kita fokus untuk tanaman jagung, lahan yang disiapkan sebagai pilot project seluas lebar 60 meter dan panjang 100. Untuk lahan di distrik Nimboran disiapkan kurang lebih 1 hektar, yaitu di lahan SMK Pertanian Negeri 2 Nimboran. Kemudian untuk lahan padi atau sawah itu ada di distrik Namblong yang disiapkan dengan luas 1 hektar. Pemantauan kualitas tanah, ada pemantauan irigasi, dan juga dari link ini kita akan kembangkan dia ke aplikasi mobile. Kemudian ada pusat data yang terkumpul akan menyimpan, dan data terpusat dapat digunakan untuk menganalisa tren jangka panjang, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi yang lebih baik. Di mana kami untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan, ini kami juga undang beberapa kampus-kampus perguruan tinggi IT, perguruan tinggi pertanian, perguruan tinggi pertanian tadi, kemudian ada SMK. SMK pertanian, ada SMK IT atau SMK teknik komputer dan jaringan. Kita lakukan sosialisasi kepada para petani dan juga siswa SMK
mahasiswa pertanian, mahasiswa IT, kemudian ada staf Dinas Kominfo, staf Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, ketahanan pangan, dan Dinas Pendidikan. Selasa tanggal 24 Oktober kami lakukan sosialisasi IoT pertanian digital. Rabu tanggal 25 Oktober pemasangan perangkat alat IoT di lahan pertanian cabai pada lahan SMK Pertanian Negeri 2 Nimboran. Kamis tanggal 26 Oktober, ini Kamis setelah pulang ibadah ya, setelah HUT GKI baru teman-teman. Ini pemasangan perangkat IoT di lahan jagung di distrik Nimbokrang. Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pemasangan perangkat IoT di lahan padi atau sawah. Sabtu tanggal 28 Oktober kami evaluasi semua perangkat yang terpasang dan juga aplikasi yang tersedia. Puji Tuhan hari Senin ini kami bisa sebentar akan di launching IoT pertanian ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Pejabat Bupati Jayapura, Ibu Sekda selaku mentor, Ibu Asisten 1, Ibu Asisten 2 yang setiap saat selalu mengecek perkembangan saya sudah sampai di mana dengan tahapan-tahapan milestone yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu Kuts WI BPSDM Provinsi Papua, secara khusus Bapak Kuts Antoni Benai yang juga setiap saat mendukung dan memantau kami dalam tahapan-tahapan milestone. Tim internal Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, tim eksternal ada Dinas Pertanian, ada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura, Kampus Thomas Aquinas Jayapura, Kampus 10 November Jayapura, Dekan MIPA Universitas Cendrawasih Jayapura, Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Manajemen Sains dan Teknologi Jayapura, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Siapis Papua, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Bisnis Universitas Dr. Husni Ingratubun Uningrat Papua, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Otto Gessler Papua, Dekan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Universitas Otto Gessler Papua, Ketua Program Studi S1 Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Papua, Kepala SMK TIK YPKP Sentani, Kepala SMK Negeri 1 Sentani, Kepala SMK Negeri 4 YAPSI, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Nimboran, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Depapre, Kepala SMK ST Yosef Nasaret Sentani, Kepala SMK Pertanian Kampung Harapan, Ketua Komunitas Pace Mace Admin TIK Kabupaten Jayapura, Ketua Relawan TIK Provinsi Papua, dan juga Koordinator Petani Jagung, Padi, dan Ketua Komunitas Python ORG. Dan juga tidak lupa yang luar biasa adalah teman-teman media cetak, media online, media elektronik, TV dan radio yang selalu setia dalam mempublikasikan semua aktivitas-aktivitas kami baik dalam proses belajar dan juga proses implementasi. Ucapan terima kasih juga kepada pihak sponsor yang ikut menyukseskan kegiatan launching. Yang pertama kepada Bank Papua, PT Telkomsel, PT Daya Mitra Telekomunikasi, PT PDM Jayapura, Percetakan Ari Art Sentani, Hotel Suni Sentani. Terima kasih. Bapak Ibu sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk laporan dari Reformer. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin dimohon berdiri.
yang ku puja selalu tanah Papua, pulau indah. Bertanda lautmu yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. Di sana pulauku yang ku puja selalu, tanah Papua, pulau indah. Ku tanda lautmu yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama mendengar sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala BKPSDM Provinsi Papua yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kepamongprajaan, Kepemimpinan dan Prajabatan BKPSDM Provinsi Papua, Bapak Rasvel Tabuni SE. Kepada Bapak dipersilahkan. Sambutan Kepala BPSDM Provinsi Papua pada pelaksanaan Laut Cing, proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 30 tahun 2023 pada tanggal 30 Oktober 2023. Yang terhormat Bupati Jayapura atau mewakili Ibu Asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan,
yang terhormat para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura, yang terhormat para pejabat Kapolda atau TNI Polri yang ada di Jayapura, yang terhormat para pejabat undangan dan seluruh ASN Kabupaten Jayapura yang bahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan saya ini sebagai umat beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas anugerah dan pernyataannya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara launching proyek perubahan dengan judul Inovasi Internet of Things, Pertanian Digital Vadai di Kabupaten Jayapura. Peserta PKN 2 tingkat 2 angkatan 30 tahun 2003 pada BPSDM Provinsi Papua dengan pola kontribusi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Peserta yang mengikuti PKN 2 angkatan tingkat 2 berjumlah 60 orang yang berasal dari 2 instansi lembaga pemerintah pusat dan daerah Provinsi Tanah Papua. Lembaga pemerintah Provinsi Kementerian Pusat 1 orang. Provinsi Papua Induk jumlah 25 orang. Pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah jumlah 23 orang. Pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan jumlah 11 orang. Dengan tema PKN 2 atau pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang diusung adalah penguatan sumber daya manusia Indonesia dalam mendukung daya saing nasional. Yang salah satunya di antara putra yang terbaik, putra Papua, yaitu Gustav Griopon ST MSOS, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura. Hadirin sekalian, sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan PKN 2 adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis yang merupakan kompetensi manajerial pada jabatan tinggi pertama yang akan berperan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan fungsi kepemerintahan instansinya masing-masing. Dalam sambutan Kepala BPSDM Provinsi Papua yang mewakili oleh Kepala Bidang Kepemimpinan Kepemimpinan dan Perjabatan, saya Rasel Tabuni, menyambut baik Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini, di mana kebutuhan pemerintah akan munculnya cocok-cocok kepemimpinan strategis yang akan membawa perubahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura dan mampu melahirkan pemimpin yang dapat mobilisasi seluruh potensi pemerintahan dan masyarakat guna meningkatkan daya saing bangsa dan percepatan pembangunan nasional yang adil dan merata. Saudara-saudari yang saya hormati, sesuai pilihan judul dengan cara-cara baru yang dipromosikan atau
kaderisasikan putra-putri di Kabupaten Jayapura bahwa pemikiran aparatur sipil negara mewujudkan pertanian yang maju dan modern seperti penggunaan mekanisasi pertanian dan teknologi digital berbasis Internet of Things IoT akan menjadi arah kebijakan pembangunan pertanian dan mendorong sektor ini agar mampu bersaing memenangkan persaingan dunia global. Proyek perubahan dengan judul Inovasi Internet of Things Pertanian Digital Kabupaten Jayapura yang terukur teknologi menjadi kunci pembangunan pertanian dan Kabupaten Jayapura. Sistem dan alat pertanian modern berbasis teknologi akan menjadi salah satu penentu pencapaiannya target produksi pangan di masa mendatang. Pertanian tidak mungkin tanpa teknologi, tidak mungkin tanpa inovasi. Pertanian harus bisa beradaptasi agar mampu mencapai target-target yang ada. Ke depan perubahan iklim juga menjadi tantangan. Akan kita tidak bisa menjawab tantangan ini tanpa teknologi. Kekayaan alam yang memiliki pada umumnya di Indonesia dan lebih khususnya Provinsi Papua sungguh luar biasa. Mulai dari air, matahari, hingga tanahnya yang subur. Saya optimal jika pertanian kita harus dengan baik, kita pasti bisa. Akhir kata, Kepala BPSDM Provinsi Papua mewakili saya, Kepala Kerajaan Kepemimpinan dan Perajabatan tahun ini, selamat dan sukses atas launchingnya informasi PKN 2, siswa PKN 2 Angkatan 30 BPSDM Provinsi Papua tahun 2023. Atas nama Gustav Griofon ST Emesos yang mengambil judul Inovasi Proyek Perubahan Internet of Things Pertanian Digital Fadai Kabupaten Jayapura. Sambutan sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin, demikian sambutan Kepala BKP SDM Provinsi Papua. Selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sekaligus menyerahkan hak kekayaan intelektual kepada reformer atas nama Gustav Griofon ST Emesos selaku pemegang hak cipta dengan judul IoT Internet of Things Pertanian Digital di Kabupaten Jayapura. Kepada Bapak Antonio Sayorbaba SH MSI dipersilahkan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Kabupaten Jayapura yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asisten 2 Setda Kabupaten Jayapura. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua yang diwakili oleh Kepala Bidang, yang kami hormati Kepala Dinas
Infokom Kabupaten Jayapura, Saudara Gustaf Griapon, yang mengundang kita semua di hari ini hadir dalam kegiatan launching Internet of Things Pertanian Digital IPADI di Kabupaten Jayapura. Pimpinan Forkopimda atau yang mewakili perbankan dan Bapak Ibu pegawai serta teman-teman media cetak, media elektronik yang hadir di saat ini, juga para mentor dan coach yang hadir membimbing Saudara Gustaf. Pada kesempatan pagi ini saya atas nama Kementerian Hukum dan HAM hadir di saat ini untuk memberikan sertifikat hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dari proyek perubahan yang disusun oleh Saudara Gustaf. Tentu menjadi sesuatu yang membanggakan karena mungkin dari sejumlah peserta diklat kepemimpinan kedua angkatan 30 ini baru Pak Gustaf Griapon yang mendaftarkan inovasi proyek perubahan ini ke Kementerian Hukum dan HAM untuk didaftarkan dan diberikan sertifikat hak cipta. Mari kita beri aplaus dulu. Dengan pemberian sertifikat hak cipta, maka tentu ide inovasi yang dibuat oleh Saudara Gustaf Griapon tentu menjadi sebuah inovasi unggulan yang kita berharap akan digunakan oleh Pemda Kabupaten Jayapura, tapi juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah yang lain, tentu dengan memohon izin dari yang membuat inovasi ini. Kekayaan intelektual ini terbagi menjadi dua bagian, Bapak Ibu. Yang pertama disebut dengan kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual komunal itu terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Dan yang kedua disebut dengan kekayaan intelektual personal. Itu terdiri dari hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman tertentu. Kesadaran di pemerintah daerah Provinsi Papua dan juga di masyarakat secara keseluruhan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual ini masih sangat rendah di Papua. Sehingga memang kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terus mengutamakan dan mensosialisasikan betapa pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual untuk memberikan sebuah kontribusi positif bagi negara dan juga bagi daerah. Kekayaan intelektual saat ini ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa akan menjadi poros baru pembangunan Indonesia. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena sumber daya alam yang kita miliki satu ketika akan habis. Tapi yang namanya kekayaan intelektual itu tidak akan habis. Nah, dan dengan pengembangan terhadap potensi kekayaan intelektual, dia akan menjadi sumber pendapatan ekonomi baru. Nah, saya beri contoh konkret. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Jember mengelola sebuah event yang disebut dengan Jember Festival Karnaval.
pernah di event ini Pemda Kabupaten Jember itu meraup pendapatannya 2,9 triliun Bapak Ibu. Saat ini Kabupaten Banyuwangi itu mengantarkan bupatinya sekarang menjadi Menpan RB dan pengganti bupatinya adalah istrinya. Yang tentu unggul karena mengelola kekayaan intelektual. Kabupaten Trenggalek bisa mengantarkan bupatinya menjadi wakil gubernur Jawa Timur saat ini yang dikembangkan hanya pada sektor pengelolaan sampah dan mengelola tanaman hidroponik karena bupatinya sekolah khusus di Jepang. Nah, ini memberikan ruang dengan potensi sumber daya alam yang ada di Papua. Ini kalau dikelola dengan baik, apalagi dengan digitalisasi yang dikembangkan IoT ini, kami sangat berharap bahwa aplikasi pertanian digital ini harus benar-benar bermanfaat. Nah, saat ini kita hanya daftarkan pada tataran hak cipta. Nah, tapi bisa juga kita daftarkan dia menjadi merek. Kalau IPADI ini menjadi sektor unggulan Kabupaten Jayapura. Kita juga bisa daftarkan dia untuk menjadi merek kolektif. Misalnya tadi saya menangkap itu 3 distrik, Nimboran, Nimbokran dan Namblong. Dengan 3 jenis sektor pertanian yang berbeda. Nah, kalau ada beberapa kelompok masyarakat yang mengelola sektor pertanian ini bisa didaftarkan jadi merek kolektif. Sehingga dengan merek kolektif, 3 distrik ini akan terkenal dengan penggunaan aplikasi ini untuk produktivitas yang dilakukan. Dan itu dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan daerah, apalagi didukung oleh kelompok perbankan. Kementerian Hukum dan HAM baru saja menutup kegiatan pelayanan kekayaan intelektual di tahun 2023 kemarin oleh Bapak Menteri sebagai tahun merek, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini meraup keuntungan pendapatan negara bukan pajak di atas 300% Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dulu orang melihat Kementerian Hukum dan HAM itu pada imigrasi, saat ini dari 11 unit eselon 1, 3 sektor di Kementerian Hukum dan HAM mampu meraup pendapatan negara bukan pajak di atas 100%, antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kenapa demikian? Karena semua perubahan kinerja Kemenkumham itu sudah ada di era digitalisasi dan mempercepat layanan. Jadi layanan di Kemenkumham saat ini itu yang paling tercepat itu 5 menit sampai 7 menit Bapak Ibu. Kita tidak menunggu jam, kita tidak menunggu hari Bapak Ibu. Silakan, tadi Bapak Gustaf tidak menginformasikan kemarin ngurus sertifikatnya keluar berapa jam? Tidak sampai 15 menit. Tepuk tangan dulu. Karena kita sudah menggunakan sebuah inovasi layanan yang kita sebut dengan POP-HC, pencatatan otomatis pendaftaran hak cipta. Dan untuk Papua, kita bisa, kalau dokumennya lengkap dan lebih cepat dengan jaringan yang bagus, hanya 7 menit sertifikatnya keluar. Itu sudah dibuktikan waktu tahun lalu Bapak Menteri datang ke sini. Nah, tahun ini Bapak Menteri sudah deklarasikan sebagai tahun indikasi geografis. Dan kami Papua telah mengusulkan ada 4 sektor unggulan di Papua untuk didaftarkan indikasi geografis. Yang pertama beras Merauke, yang kedua madu Wamena, yang ketiga kopi Deyai, dan Tolikara. Kabupaten Jayapura punya 2 sektor unggulan, coklat dan sagu. Kami berharap nanti di kesempatan lain kita akan bekerja sama untuk perlindungan
kekayaan intelektual khusus indikasi geografis. Terakhir Bapak Ibu, kalau satu daerah punya potensi indikasi geografis dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Saudara Gustaf ini, saya pastikan bahwa Kabupaten Jayapura pasti akan mempercepat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat. Karena dengan indikasi geografis, tidak perlu daerah tersebut mengembangkan investasi baru. Cukup saja kembangkan investasi yang ada, apalagi kalau sudah diteliti. Saya sebagai Kepala Kantor Wilayah menyampaikan selamat dan sukses kepada Saudara Gustaf Griapon, dan saya berharap setelah diklat ini harus bisa disosialisasikan lagi kepada masyarakat sehingga aplikasi ini bermanfaat. Kemarin saya juga sudah diundang oleh Kesbangpol Kabupaten Jayapura untuk menjelaskan dari implementasi proyek perubahan berkaitan dengan pendirian badan hukum, baik badan hukum yang didirikan oleh notaris dan badan hukum yang didirikan oleh SKB dari Kementerian Dalam Negeri. Dan saya berharap proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta diklat kepemimpinan dari Kabupaten Jayapura yang banyak mengembangkan inovasi-inovasi yang bermanfaat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kehadiran kita semua memberikan dukungan penuh, dan dengan catatan kami peserta diklat kepemimpinan tingkat 2 angkatan 30, Saudara Gustaf ini yang pertama mendaftarkan inovasinya mendapat sertifikat. Kami berharap BPSDM bisa menyampaikan juga untuk peserta yang lain. Tapi kalau tidak, menjadi catatan penting bahwa beliau harus mendapat sebuah penghargaan dan juga ada dalam ranking yang nanti ditetapkan oleh BPSDM. Tuhan memberkati kita sekalian sebagai seorang inovasi yang luar biasa, dan saya akan memberikan sertifikat kepada Saudara Gustaf. Mohon izin Bapak berkenan mengambil tempat di depan panggung utama. Akan penyerahannya di bawah. Mohon izin Ibu Asisten 2 mengambil tempat bersama dengan reformer. Teman-teman yang mengambil gambar mohon tidak menghalangi kamera utama karena sedang live streaming Sentani TV dan Tribun Papua.
Baik, terima kasih Bapak. Mohon berkenan kembali ke podium utama Pak Gustaf, Ibu As, dan Pak Tabuni. Baik Bapak Ibu, untuk informasi kegiatan di hari ini disiarkan langsung oleh Sentani TV dan Tribun Papua. Jika Bapak Ibu berkenan bisa mengirim linknya kepada keluarga untuk mengikutinya secara langsung. Sentani TV, channel YouTube dan Tribun Papua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan penjabat Bupati Jayapura yang akan dibacakan oleh Asisten 2 Setda Kabupaten Jayapura sekaligus melaunching Internet of Things IoT Pertanian Digital IPADI di Kabupaten Jayapura, ditandai dengan melakukan scan barcode IPADI. Kepada Ibu Asisten 2 dipersilahkan. Shalom. Monomi. Remai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami ingin informasikan bahwa Bapak yang hadir saat ini adalah Bapak PJ Bupati, tapi beliau harus menghadiri kegiatan agenda yang lain di hari yang sama sehingga tidak bisa datang hari ini. Begitu pula Ibu Sekda. Jadi kami diminta dari sini mewakili pimpinan. Dan pertama-tama kami ingin menyapa Bapak Ibu atau Bapak-Bapak Forkompimda atau yang mewakili yang kami hormati. Bapak Ibu pimpinan BUMN, BUMD dan lembaga swasta yang hadir pada saat ini yang kami hormati, dan Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah yang hadir pada saat ini yang kami hormati, serta hadirin sekalian yang kami hormati dan yang kami kasihi, Saudara Kepala Dinas Kominfo yang hari ini mempunyai kegiatan launching, Bapak Kepala BKP SDM, Bapak dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid, Bapak Kakanwil Hukum dan HAM yang kami hormati. Saya akan membacakan sambutan dari Bapak pimpinan, Bapak penjabat Bupati Jayapura. Ya, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur ya Tuhan Yang Maha Kuasa, karena perkenan Tuhan sehingga kita semua pada hari ini bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ya khusus untuk pemerintah Kabupaten Jayapura ya lagi mengalami musibah. Kemarin kebakaran gedung sehingga saya lihat sebagian dari bapak-bapak yang gedungnya terkena bencana sepertinya tidak hadir, karena tadi habis apel pagi kita semua ada diskusi mengenai tempat sementara untuk tugas pelayanan nanti di mana. Jadi mungkin setelah ini kita akan kembali lagi untuk atur-atur itu. Saya lihat hanya beberapa saja pimpinan OPD yang hadir. Tapi terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Jayapura menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura dan seluruh jajarannya yang sudah bekerja keras sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Terselenggaranya kegiatan ini membuktikan bahwa kita semua memiliki kemauan untuk melangkah lebih baik dan membangkitkan kesadaran masyarakat yang lebih luas lagi atas pentingnya digitalisasi secara khusus pada sektor pertanian. Hadirin yang saya hormati, kita merupakan negara agraris, jadi patutlah kiranya kita berupaya
dalam meningkatkan produksi pertanian sehingga perlu adanya inisiatif, inovasi, dan sistem yang mempermudah kita dalam pencapaian produksi pertanian sesuai dengan yang diharapkan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi yang tepat guna. Didukung oleh iklim hujan hutan tropis dengan penyebaran curah hujan bulanan hampir merata sepanjang tahun tanpa bulan kering dan status kesuburan tanah yang umumnya tergolong sedang sampai tinggi, Kabupaten Jayapura memiliki yang cukup besar untuk mendukung budidaya pertanian. Proyek IoT pertanian digital atau yang dikenal dengan sebutan IPADI adalah sebuah inisiatif yang bertujuan mengubah wajah pertanian di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura merupakan salah satu daerah dengan potensi pertanian yang besar di Indonesia, secara khusus di Provinsi Papua, termasuk perubahan iklim dan kendala teknis dalam pengelolaan lahan pertanian. IPADI bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi Internet of Things IoT dalam sektor pertanian. Konsepnya adalah memanfaatkan perangkat keras seperti sensor dan perangkat lunak untuk mengumpulkan data dari berbagai aspek pertanian seperti cuaca, tanah, kelembaban, udara, dan lainnya. Data ini akan diolah secara real time untuk memberikan informasi yang sangat berharga petani di Kabupaten Jayapura. Beberapa komponen utama proyek IPADI meliputi sistem pemantauan cuaca, pemantauan kualitas tanah, pemantauan irigasi, aplikasi mobile, dan pusat data. Hadirin yang manfaat proyek IPADI bagi Kabupaten Jayapura akan meliputi peningkatan produktivitas pertanian, pengurangan kerugian akibat perubahan iklim, dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, proyek ini juga memiliki potensi untuk menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas melalui informasi pasar dan pemantauan pasokan. Program IPADI yaitu sistem internet digital yang diperuntukkan untuk bidang pertanian diharapkan pemasaran informasi pertaniannya ini akan semakin cepat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pertanian sehingga dapat lebih cepat dan tepat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dan lebih khusus lagi dapat merangsang tumbuhnya investor baru di bidang pertanian sehingga dalam jangka panjang nantinya peningkatan derajat perekonomian masyarakat petani akan semakin meningkat. Ya, saya sudah di ujung sambutan Pak PJ. Sekaligus sebelum menutup kita akan melonsing. Saya persilakan mungkin. Mohon izin teman-teman yang bertugas angkat meja dipersilakan mejanya ke bagian tengah bawah panggung. Mohon izin Ibu nanti di bawah panggung. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan smartphone-nya karena setelah Ibu asisten scan barcode kita akan scan bersama-sama di barcode yang tersedia di meja Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Izin Ibu saya akan pandu, kita akan hitung mundur bersama. Sebelum Ibu scan saya akan hitung mundur. Sekali lagi mohon izin teman-teman kameramen standby tapi tidak menghalangi kamera utama. Oke. Kita akan hitung bersama. Saya akan pandu, kita akan hitung mundur. 3, 2, 1.
Ibu akan scan dan kita akan saksikan bersama video IPADI. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah Selamat atas datang di launchingnya website IoT Pertanian Internet Digital of Things. IPADI Kabupaten Jayapura. Setelah masuk dalam aplikasi, ada 3 item menu yang ditampilkan. Ada menu beranda, menu data IoT, dan menu sign in. Pada menu beranda, menampilkan data kontrol kondisi lahan cabai, lahan jagung, dan lahan padi di 3 lokasi. Jika kita mengklik menu IoT, kita dapat melihat data alat persensor mulai dari data pH, kelembaban, kecepatan angin, Mohon izin Ibu dan Asisten, suhu. Pak Tabuni, Pak Gustaf bisa berkenan kembali ke tempat. Jika kita beralih ke menu sign lihat in, videonya bersama. menu sign in Selanjutnya ini kita ditujukan akan untuk mengikuti beberapa admin video greeting. IPADI. Setelah login, kita dapat melihat dashboard dengan menu pertanian, IoT, dan pengaturan. Ya, terima kasih. Ada beberapa komponen Saya pada lanjut. sistem server IPADI. Sebelum tutup. Nanti baru sudah ya. Ya, Pak Kadis dan Bapak Ibu sekalian, kita di Kabupaten Jayapura itu kan ada program pengendalian inflasi yang sudah jalan tahun ini dan tahun depannya masih berlanjut. Kebetulan kita ada buat roadmap yang diantaranya tuh ada kegiatan digitalisasi pertanian. Jadi dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya launching sistem aplikasi atau sistem ini, saya berharap bahwa kita nanti Pak Kadis bisa berkolaborasi dengan operator teknis terkait bagaimana penggunaan sistem ini sehingga bisa kita manfaatkan nanti di program pengendalian inflasi nanti. Itu mungkin yang perlu saya ingatkan nanti. Sekian dan terima kasih. Onomi Foka Kenambai Umbai Rei Mai. Satu tuh ceria berkarya meraih kejayaan. Satu tuh ceria berkarya meraih kejayaan. PJ Bupati Jayapura tertanda Triwarno Purnomo SSTP MSc. Sekian dan terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pemutaran video greeting launching IPADI. Minta maaf, kami akan menampilkan pemutaran video launching IoT pertanian digital di Kabupaten Jayapura. Selamat datang di website Pertanian Digital IPADI Kabupaten Jayapura. Setelah masuk dalam aplikasi, ada 3 item menu yang ditampilkan. Ada menu beranda, menu data IoT, dan menu sign in. Pada menu beranda, menampilkan data kontrol kondisi lahan cabai, lahan jagung, dan lahan padi di 3 lokasi. Jika kita mengklik menu IoT, kita dapat melihat data alat persensor mulai dari data pH, kelembaban, kecepatan angin, dan suhu. Jika kita beralih ke menu sign in ini ditujukan untuk admin IPADI. Setelah login, kita dapat melihat dashboard dengan menu pertanian, IoT, dan pengaturan.
Ada beberapa komponen pada sistem server IPADI Jayapura. Berikut penjelasannya. Penjelasan komponen LAN USB. USB to LAN berfungsi untuk memudahkan remoting sistem server mini melalui jaringan LAN. Remoting ini untuk melakukan pengaturan koneksi dan sistem synchronized database. Penjelasan komponen modem USB Internet. Modem USB Internet yang berfungsi untuk mendapatkan akses internet yang digunakan untuk jaringan pengiriman data dari mini server Raspberry Pi ke server induk IPADI. Penjelasan komponen solar panel 5 volt. Solar panel adalah sumber energi untuk menghasilkan tegangan listrik DC sebesar 5 volt yang selanjutnya ditampung dalam baterai charge. Penjelasan komponen baterai charge. Baterai charge berfungsi sebagai sumber daya seluruh komponen, bekerja pada tegangan 5 volt untuk proses recharging didapatkan dari tegangan solar panel. Komponen LCD display. LCD display berfungsi untuk menampilkan angka yang dihasilkan oleh sensor yang terdapat pada sistem IoT IPADI. LCD bekerja pada board controller. Komponen sensor soil moisture. Sensor soil moisture berfungsi untuk mengukur kelembapan dan tingkat kandungan air tanah. Bekerja pada data analog yang selanjutnya ditransmisikan oleh board controller menjadi data digital kelembapan tanah. Komponen Raspberry Pi mini server. Raspberry Pi komputer mini berfungsi sebagai server mini yang mengumpulkan data yang dikirimkan oleh board controller yang selanjutnya mengirimkan data tersebut ke server induk setelah mendapatkan koneksi internet. Komponen sensor pH tanah. Sensor pH tanah yang berfungsi mengukur kondisi pH tanah. Dengan mengetahui kondisi pH tanah, maka akan memudahkan petani untuk melakukan pemupukan. Jika kondisi pH tanah tidak sesuai, maka pemupukan tidak berhasil. Komponen micro SD storage. Micro SD storage yang berfungsi sebagai boot operasi sistem. OS yang digunakan adalah OS Linux, bekerja mengkonfigurasikan jaringan dan menjalankan aplikasi server IPADI dan sistem database pada IoT. Komponen sensor angin. Sensor angin yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin untuk proses prediksi hujan yang dihitung dengan menggabungkan analisa suhu dan kelembaban udara. Komponen board controller. Board controller IoT ESP8266 chip yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dan koneksi dengan sensor suhu, sensor moisture, sensor pH tanah, sensor angin, dan display LCD. Hasil data yang didapat dari sensor dikirimkan ke server mini Raspberry Pi. Komponen sensor suhu dengan nama komponen suhu DHT11 berfungsi untuk mengukur kondisi suhu dan kelembaban lingkungan. Bekerja dengan penghitungan data analog yang dikonversikan menjadi nilai digital yang ditampilkan oleh alat IPADI. Sekian dan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Triwarno Purnomo, penjabat Bupati Jayapura, mengucapkan selamat dan sukses atas dilaunchingnya inovasi siswa PKN 2 Angkatan 30 BKPSDM Provinsi Papua atas nama Saudara Gustaf Griapon ST MSOS dengan judul Proyek Perubahan Internet of Things Pertanian Digital IPADI Kabupaten Jayapura tahun 2023. Semoga sukses dan bermanfaat bagi pembangunan di bidang pertanian di Kabupaten Jayapura. Kenembai, umbai, remai. Satu utuh, ceria berkarya, raih kejayaan.
Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Dr. Hana S. Hikoyabi, SPD MKP, mengucapkan selamat dan sukses atas dilaunchingnya inovasi siswa PKN 2 Angkatan ke-30 BKPSDM Provinsi Papua tahun 2023 atas nama Gustav Griapon, ST MSOS, yang mengambil judul Inovasi Proyek Perubahan Internet of Things Pertanian Digital atau IPADI di Kabupaten Jayapura. Selamat. Saya tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, nama Theofransus Litai, mengucapkan selamat dan sukses atas di-launchingnya inovasi siswa PKN kedua Angkatan ke-30 BKPSDM Provinsi Papua tahun 2023 atas nama Gustav Griapon ST MSOS yang mengambil judul Inovasi Proyek Perubahan Internet of Things Pertanian Digital atau IPADI di Kabupaten Jayapura. Selamat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Samuel Abriani Panggerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, dengan ini mengucapkan selamat dan sukses atas di-launchingnya inovasi siswa PKN 2 Angkatan 30 BPSDM Provinsi Papua di tahun 2023 atas nama Bapak Gustav Griapon yang mengambil judul Inovasi Proyek Perubahan Internet of Things Pertanian Digital IPADI di Kabupaten Jayapura. Semoga proyek perubahan ini dapat membawa banyak manfaat dan membantu transformasi digital pertanian di wilayah Jayapura. Demikian dukungan yang saya berikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Shalom. Dengan berakhirnya kegiatan PKN 2 Angkatan 30 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Papua, maka saya, Christian Soilait, menyampaikan sukses dan selamat untuk launching dari karya salah satu siswa atas nama Gustav Griapon ST MSOS, yang dalam hasil karyanya dia mengambil judul Proyek Perubahan Internet of Things Pertanian Digital atau IPADI di Kabupaten Jayapura. Sebagai proyek ini akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya petani yang ada di Kabupaten Jayapura. Sukses untuk adik Gustav Griapon. Baik Bapak Ibu, demikian tadi video launching IoT IPADI di Kabupaten Jayapura dan beberapa ucapan. Dan selanjutnya kita akan foto bersama. Mohon berkenan Ibu Asisten 2, Pak Gustav, dan para tamu undangan, kita akan foto bersama. Izin kameramen, kalau semua kamera muatkah atau kita harus bagi dua tim? Bapak Ibu Kepala OPD, dipersilahkan berkenan mengambil tempat di depan, akan foto bersama. Nanti kita akan bagi per instansi. Dipersilahkan berkenan Bapak Ibu Kepala Pimpinan Perangkat Daerah,
untuk mengambil tempat di depan, kita akan foto bersama. Daripada terus terluka, karena ku selalu yang salah. Selanjutnya nak. Mohon izin Bapak Ibu perwakilan dari perbankan. Kayaknya muat nih kalau di atas Bapak. Izin Bapak. Kalau di atas muat nih semuanya. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin kita semua sekalian bisa di bagian atas. Mohon izin sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan berkenan foto bersama, dipersilahkan mengambil tempat di depan. Kita akan foto bersama. Bagian atas masih kosong. Bapak Ibu dari partai politik, perwakilan dari SMK, Telkomsel, PDAM, mohon izin Pak Jo dan Mbak Erni, komunitas Python Indonesia Org. Izin Pak, monggo. Sekali lagi mohon izin Ketua Pemantik dan relawan TIK, jika hadir berkenan mengambil tempat di depan, kita akan foto bersama. Kameramen tolong aba-abanya biar Bapak Ibu bisa siap. Salam tangguh Bapak Ibu, salam literasi duluan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu berkenan kembali ke tempat duduk masing-masing.